Shalom, bro dan sis yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat dan salam sukacita. Berjumpa kembali hari ini, Selasa 6 Desember 2022, bersama saya, Vivi, dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita, Paroki Santo Stefanus, Cilacap. Pada hari ini, renungan akan saya ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14 dengan judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan renungan pada hari ini saya beri tema yang hilang dan ditemukan kembali. Ayat yang berkesan buat saya ada pada ayat 14 yang berbunyi, "Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang." Bro dan sis, dalam Injil hari ini kita melihat sifat asli Allah yang penuh belas kasih kepada kita, manusia yang penuh dengan dosa ini. Allah tidak pernah mau kehilangan satupun umatnya. Begitulah makna perumpamaan yang disampaikan Yesus. Jika ada seekor domba yang tersesat dari 99 ekor lainnya, gembala itu akan mencarinya sampai dapat. Bahkan dengan meninggalkan yang 99 ekor lainnya. Hal itu dilakukan bukan karena gembala itu tidak menyayangi yang 99 ekor tersebut, melainkan karena gembala itu tidak mau kehilangan seekor domba pun. Maka di sini Yesus pun mengatakan, jika gembala itu berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Itulah gambaran sikap dan sifat Allah terhadap kita. Allah tidak mau kehilangan satupun dari kita umatnya. Perkataan Yesus ini sungguh benar, dan dirinya sudah menjadi perwujudan cinta Tuhan terhadap manusia. Kita manusia adalah domba yang sesat itu. Kita tersesat bukan karena kesalahan siapa-siapa, tetapi karena kita salah memanfaatkan kebebasan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita berpikir tentang domba yang sesat itu, dia sesat karena tidak mengikuti kawanan domba yang lain dan tidak mengikuti tuntunan gembalanya. Mungkin domba tersebut melihat rumput yang hijau di salah satu tempat dan kemudian lari ke sana. Sementara domba-domba yang lain masih mengikuti tuntunan atau arahan si gembala tersebut. Atau bisa juga si domba keasikan menikmati enaknya rumput hijau dan segar, sehingga dia tidak peduli lagi dengan perintah si gembala, sehingga semakin menjauh dan hilang dari kawanan domba lainnya. Tapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah melupakan satu domba yang hilang itu. Ia tetap mencari dan mencintai domba yang lari dan tidak taat tersebut. Dan setelah ia menemukannya, kegembiraannya dan kebahagiaan Tuhan si gembala itu melebihi dari 99 ekor domba yang tidak tersesat tersebut. Bro dan sis, saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya menjadi seekor domba yang hilang. Kemudian Tuhan menemukan saya kembali. Pada pertengahan tahun 2020, di mana pandemi COVID sudah mulai meningkat, saya merasakan juga dampak perekonomian dalam usaha saya. Karena kepikiran toko yang omsetnya semakin menurun, sedangkan semua biaya-biaya bulanan tetap harus saya bayarkan.
Di situ saya mulai sering merasakan ketidakdamaian, ketidaksukacitaan. Ditambah lagi saat itu saya kering sekali rohani saya. Saya sudah jarang berdoa, dan renungan yang setiap hari saya rajin mendengarkan, saat itu saya tidak pernah sama sekali mendengarkan renungan juga. Sudah jarang berdoa, tidak mendengarkan renungan, sering uring-uringan, membuat saya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Sampai pada suatu saat tahun 2021, Tuhan memanggil sahabat saya karena COVID. Di situ Tuhan seolah menyadarkan saya. Tuhan menarik dan mengingatkan saya untuk kembali lagi rajin berdoa dan mendekatkan diri padanya. Karena kita tidak akan tahu kapan giliran waktu Tuhan akan datang pada saya. Sejak saat itu hingga hari ini, saya lebih rajin mendengarkan renungan-renungan dan berdoa setiap hari. Yang saya rasakan setelah saya kembali rutin berdoa dan mendengarkan renungan, hati lebih tenang, pikiran juga lebih jernih, dan saya sekarang juga sudah jarang uring-uringan. Apabila kita dekat dengan Tuhan, damai, sukacita, kasih, dan ketenangan yang saya rasakan setiap hari. Tetapi apabila kita jauh dari Tuhan, uring-uringan, ketidakdamaian, ketidakbahagiaan, dan kesusahan yang akan selalu kita dapatkan. Sebagai bahan refleksi kita hari ini, saat Tuhan sudah menemukan kita kembali, maukah kita untuk tetap selalu dekat dengan Tuhan, Sang Gembala kita? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak akan pernah sekalipun membiarkan kami hilang dari pandangan-Mu. Kami mohon, tuntun kami selalu dalam jalan-Mu, sehingga kami tidak akan pernah terpisah dari-Mu Tuhan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis semuanya. Berkah dalam. Salam sukacita.